Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Krida Info, teman. Dan seperti biasa, kali ini Krida Info akan memberikan informasi buat Anda yang tentu saja bermanfaat dan menarik, teman. Dan kali ini saya akan berbicara mengenai banjir di kota Bandung, teman. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Krida Info. Check it out. Krida Info, kepoin yuk. Oke teman, saya akan berbicara mengenai banjir di kota Bandung yang sudah sekian lama. Sudah dari sejak zaman Belanda, teman. Bahwa di daerah Bale Endah, Kabupaten Bandung itu selalu banjir di setiap musim penghujan. Karena apa? Karena meluapnya Sungai Citarum. Nah, dari sekian presiden, berganti presiden, tidak ada satupun yang bisa mengatasi masalah banjir kota Bandung ini. Apalagi ya mungkin bupati atau wali kota atau gubernurnya sama sekali tidak dapat mengatasi masalah ini. Nah, ini sekarang saatnya antara Gubernur Ridwan Kamil dengan Pak Jokowi kolaborasi mengatasi masalah banjir di kota Bandung ini. Oke, dan saya akan mengunjungi apakah yang diatasinya dan bagaimana cara mengatasinya. Saya akan langsung menuju ke Terowongan Nanjung, teman. Nah, ini dia Terowongan Nanjung ini mengatasi masalah banjir di Kabupaten Bandung karena meluapnya Sungai Citarum. Dengan melakukan Sodet Citarum, dengan membangun Terowongan Nanjung, maka masalah banjir sedikit teratasi ya, walaupun ada beberapa program lain untuk mengatasi masalah banjir ini. Tetapi sekitar 50% banjir di Bandung ini sudah dapat diatasi. Peresmian Terowongan Nanjung ini yang dilakukan oleh Presiden Jokowi pada saat beberapa waktu yang lalu. Oke. Upaya kita dalam rangka mengatasi banjir genangan yang ada di Kabupaten Bandung dan juga di bawahnya. Program besarnya ini kita baru menyelesaikan yang di hulu. Itu pun belum selesai. Jadi yang di sini nanti kalau Terowongan Nanjung rampung, retensi di Cienteng, di Bage, di Andir sudah selesai 100%, Sodetan tadi di Cisangkuy juga selesai, baru kita bicara genangan ini akan betul-betul sangat terkurangi banyak. Alhamdulillah, pembangunan Terowongan Nanjung yang merupakan bagian dari sistem pengendali banjir di Cekungan di Bandung telah selesai dan segera akan kita resmikan. Kemudian yang kedua tadi proses lelang dini yang dilakukan oleh Kementerian PU. Saya sangat menghargai, mengapresiasi apa yang sudah dilakukan, artinya anggaran modal yang ada di Kementerian PU bisa dilaksanakan programnya dalam awal-awal tahun ini. Yang lelang itu lakukanlah sedini mungkin, sehingga di awal Januari itu sudah langsung bisa kerja di lapangan. Dan akhirnya nanti kualitas setiap bangunan konstruksi itu akan kita dapatkan sebuah kualitas yang baik, tidak kejar-kejaran di akhir tahun ini yang sudah berjalan sangat lama dan ingin itu kita
hilangkan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya resmikan terowongan Nanjung pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu yang paling meriah untuk Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Presiden untuk berkenan. Itulah teman, bahwa terowongan Nanjung yang diresmikan oleh Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu ini sedikit mengatasi. Bagaimana hasilnya? Nanti akan kita lihat pada musim penghujan tahun ini. Saat ini Bandung awal mulai musim penghujan. Kita belum tahu seefektif apakah terowongan Nanjung ini. Tetapi diyakini bahwa terowongan Nanjung ini akan membantu lebih cepat mengurangi volume air yang berada di Sungai Citarum sehingga meluap ke rumah warga. Nah, untuk itu maka kita akan melihat tahun ini adalah tahun pertama di mana fungsi daripada terowongan Nanjung ini akan kita lihat seperti apakah efektivitasnya. Yang jelas saat ini memang belum terdengar namanya ada banjir lagi di Bandung Selatan atau di daerah Balenda. Oke teman, saya tetap akan melihat seperti apakah terowongan Nanjung yang berada di Marga Asih, Kabupaten Bandung. Oke teman, untuk mencapai ke terowongan Nanjung, kita bisa mengambil jalan tol dari Padalenyi masuk ke tol Soroja teman. Ini dia tol Soroja. Ini dia akses masuk tol Soroja di Junction Pasir Koja. Ini dia teman. Dan ini terlihat juga sebelah kiri ada proyek kereta cepat Jakarta Bandung di Junction Soroja ini. Ya. Dapat terlihat teman, di depan kita juga sudah berdiri pilar-pilar untuk jalur rel kereta cepat Jakarta Bandung. Dan ini dia masuk ke tol Soroja teman, untuk mencapai ke terowongan Nanjung, di mana kita nanti akan keluar pintu tol Marga Asih. Oke teman, ikuti saja perjalanan saya ke terowongan Nanjung di Marga Asih. Check it out. Oke teman, perlu saya jelaskan juga bahwa tol ini, tol Soroja, Soreang Pasir Koja teman, ini sempat mangkrak 20 tahun teman. Dari sejak reformasi direncanakan, tetapi sampai tahun 2014 itu tidak dieksekusi, tidak dilakukan, tidak dibangun. Dan tahun 2015 akhirnya Pak Jokowi mengeksekusinya gitu. Hanya dalam 2 tahun, 2017 akhirnya tol ini beroperasional. Akhirnya awal tahun 2018 masyarakat sudah bisa menggunakan tol ini. Dan ini teman, saya keluar dari pintu tol Marga Asih, saya akan menuju ke terowongan Nanjung sebagai upaya untuk mengatasi banjir di Kabupaten Bandung. Check it out. Oke teman, kita sudah mendekati daerah terowongan Nanjung. Ini dia, ini ada jalan baru kelihatannya nih pada saat Pak Jokowi meresmikan terowongan ini. Ya, kita juga nggak tahu di mana. Apakah ini? Apakah ini? Wow, bagus juga nih. Nah, kayak di Bandung ini. Keren juga nih. Tapi ditutup. Ditutup nggak Pak? Oh, itu dia. Itu dia di situ. Ya. Oh, ini terowongannya.
Oke. Boleh nggak ya parkir di sini? Oh, ini. Oke teman, saya sekarang berada di terowongan Anjung. Ini dia teman, yang diresmikan oleh Pak Jokowi pada saat itu. Ini dia teman, jadi ini tuh merupakan proyek di mana untuk mengurangi atau membuang air yang tergenang di Citarum, sehingga nantinya daerah Bale Endah airnya cepat surut karena ada terowongan ini ada 2 terowongan teman. Jadi ini saya nggak bisa masuk ke sini karena katanya ini ada kantor PU di sebelah situ yang memang tidak boleh dimasukin. Ini juga di portal jalannya. Yang jelas ini jalan juga baru, jembatan juga baru, ya. Asalnya ke sana, si Citarum asalnya ke sana. Ini kemudian dilibas di sini teman. Jadi dibikin terowongan di bawah ini untuk supaya tidak belok seperti ini. Di sini banyak bebatuan, kemudian banyak endapan-endapan yang bisa dilihat teman. Di situ itu batu-batuan yang kuning-kuning itu batu-batuan sehingga aliran airnya itu terhambat gitu. Satu itu memang karena ini adanya sedimen, adanya endapan. Kemudian dibangunlah terowongan ini. Ini ada 2 terowongan. Ini masing-masing panjangnya 260 meter teman. 260 meter kiri dan kanan gitu untuk mengalirkan air supaya lebih lurus, satu lurus, keduanya di sana seperti didorong gitu. Karena di situ agak sedikit turun, lalu tidak ada sedimen, ya. Kemudian juga si terowongannya lebih besar sehingga minimal air yang berada di permukaan sedimen itu teraliri secara cepat di sini, sehingga banjir di Bale Endah itu minimal cepat surut gitu. Jadi selama ini sampai 2-3 hari tetap banjir, setelah adanya ini mungkin hanya di bawah 8 jam itu sudah surut lagi gitu. Oke, nanti akan kita lihat seperti apa. Yang jelas kita akan melihat nanti kalau misalnya musim hujan, kemudian Citarum ini meluap, kita akan melihat seperti apa, secepat apa banjir di Bale Endah itu surut. Sehingga kita tahu bahwa kalau cepat surut berarti memang akibat efektivitas daripada terowongan Anjung ini. Ini nanti larinya ke Saguling teman. Jadi proyek ini adalah hasil kerjasama antara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, kemudian dieksekusi oleh Pak Jokowi untuk membuat terowongan ini, ya. Ini bukan bendungan, bukan membendung, tetapi melancarkan gitu, mengeluarkan air yang tergenang ini di Citarum. Wih, ada burung teman, ada burung di bawah. Asik sekali, bagus sekali, sangat alami teman. Ini dia teman. Jadi teman-teman ketahui bahwa terowongan ini adalah untuk membuang air yang mungkin meluap di Citarum karena memang ada sedimen, banyak sekali endapan-endapan di sungai itu sehingga sedimennya tinggi. Kemudian pada saat air hujan turun, lalu si sungainya ini tidak dapat menampung akibat daripada sedimen yang tinggi. Ini udah beberapa kali digali, beberapa kali diangkat sedimennya, ya. Tetapi karena memang airnya ini air kotor teman, air yang berpolusi, entah itu dari pabrik, entah itu dari sampah masyarakat dan sebagainya, sehingga cepat sekali
sedimennya menumpuk gitu. Jadi cepat tebalnya gitu. Sehingga boleh dikatakan bahwa Citarum ini memang ya sebetulnya tidak layak disebut sungai sebetulnya. Ya mungkin kalian yang berada di luar Pulau Jawa mungkin menyangka bahwa sungai Citarum ini seperti di tempat kalian. Sebetulnya ya ini seperti selokan gitu teman. Selokan yang cukup besar. Dulunya memang kalau Citarum ini memang termasuk sungai gitu. Sungai untuk menampung air-air dari pegunungan, dari muara-muara yang tertampung di sungai Citarum ini. Dulunya sih mungkin bagus ya, tetapi kalau sekarang sih coba lihat teman, ini sangat hitam sekali, dan saya yakin bahwa di situ juga di terowongan itu juga pasti terjadi penumpukan sedimen. Itu harus sering sekali dibuang gitu untuk supaya lebih lancar. Kalau enggak saya pikir nanti akan mampet gitu. Sebesar apapun nanti terowongannya akan mampet gitu. Tidak akan bisa membuang air yang seharusnya dialirkan ke tempat lain gitu. Yang jelas kita akan melihat ini sebetulnya baru sekali, baru tahun 2019 akhir. Artinya belum, musim penghujannya belum maksimal. Apakah efektif atau tidak gitu. Kita akan lihat karena bulan ini bulan Oktober. Biasanya dari mulai Desember ke Januari Februari itu Balai Endah, Bandung Selatan itu banjir, selalu banjir. Itu sudah dari mulai penjajahan Belanda teman, bahwa di situ banjir. Dan baru kali ini melakukan upaya ya, bukan hanya sekedar memperlebar sungai atau daerah aliran sungai, das, tetapi juga kali ini ada solusi dengan dibangunnya terowongan Nanjung ini. Ya, mudah-mudahan yang sekian puluh tahun daerah Balai Endah selalu banjir di mana-mana, puluhan tahun, mudah-mudahan ini adalah solusinya gitu. Ya, jadi inilah informasi yang dapat kami sampaikan teman, bahwa mudah-mudahan Pak Jokowi bisa mengatasi masalah banjir di Bandung Selatan ini dengan dibangunnya terowongan Nanjung ini. Oke teman, saya kira saya sudah cukup untuk menginformasikan mengenai terowongan Nanjung ini yang berada di Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung. Kurang lebih 10 kilo dari area yang biasa tergenang air atau yang biasa banjir. Oke teman, saya kira saya sudah cukup untuk menginformasikan mengenai terowongan Nanjung ini. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat buat Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Terima kasih Pak Jokowi, terima kasih Kang Emil. Dadah. Salam dari Bandung. Hui. Terima kasih sudah menonton.